Bab 042. Barulah setelah mengedarkan pandangan ke sekeliling, Delia menemukan Darrell di depan lift. Darrell. Cincinnya. Darrell hanya tersenyum dan masuk ke dalam. Lalu menghilang. Delia ternganga. Ais. Bikin emosi aja. Aku yakin Darrell sadar aku mau nolak. Dia sengaja kaburkan. Cek. Nyebelin banget. Jadi kesel. Kok bisa ya dulu aku suka sama orang kayak gitu. Delia berdecak dan mau tidak mau memasukkan cincin itu ke dalam tas lagi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Delia mengambil ponsel itu. Ternyata ada telepon dari Samudra. Tak menunggu lama Delia langsung mengangkatnya. Halo, Kak. Kamu di mana sekarang? Aku di rumah sakit, Kak. Rumah sakit. Kamu sakit. Kenapa nggak bilang? Nggak kok, aku nggak sakit. Ceritanya panjang. Nanti aku ceritain. Pokoknya sekarang aku di rumah sakit. Kenapa kakak nelpon? Gak apa-apa, pengen nelpon aja. Kamu di rumah sakit mana? Rumah sakit medikal. Oh ya, kebetulan sekali aku juga di rumah sakit itu. Iya. Delia langsung mengedarkan pandangan. Kenapa? Kakak sakit? Enggak. Tadi Adnan ketabrak odong-odong. Aku nemenin dia berobat. Kok bisa ketabrak odong-odong? Kasihan sekali Kak Adnan. Gimana keadaan Kak Adnan? Terus kakak masih di RS sekarang? Masih, sekarang mau otu pulang nih. Wow, kebetulan banget. Aku juga mau pulang. Nebeng dong, Kak. Oke, aku ke lobi. Sekarang aku masih di parkiran. 32. Oke, aku tunggu ya, Kak. Delia mematikan panggilan, kebetulan yang tak terduga bisa bertemu Samudra di rumah sakit ini. Tapi kasihan Kak Adnan sakit. Tak lama mobil Samudra sampai juga di area depan lobi. Dia turun dari mobil. Kakak, Delia melambaikan tangan dengan riang. Samudra tak kuasa menahan senyum. Dia paling suka kata kakak yang keluar dari mulut Delia. Nada suaranya manis, lembut, riang, ceria. Kata dan suara itu menjadi melodi terindah bagi Samudra. Ayo pulang, Delia meringis lebar. Tapi makan dulu ya. Lapar nih. Oke. Setelah masuk ke dalam mobil, Samudra langsung melajukan mobil meninggalkan halaman rumah sakit. Oh ya, Kak Adnan dirawat inap? Enggak. Dia sudah pulang, dianterin sana, sama temen deketnya. Samudra tidak bermaksud berbohong, tapi tidak mungkin dia jujur mengikuti Delia dari kampus sampai ke rumah sakit dan menunggunya selama jam setengah kan. Teman dekat. Cewek. Kak Adnan punya pacar. Hahaha. Dia mana punya pacar? Jomblo dari lahir gitu. Oh ya. Padahal Kak Adnan ganteng. Senyum Samudra seketika menghilang. Ganteng. Delia baru saja menyebut Adnan ganteng. Ganteng dari mananya? Menurut Samudra, Adnan itu sangat jelek. Oh ya? Kakak mau makan apa? Apa ya? Bingung. Kamu mau apa? Aku lagi pengen makan pizza yang panas-panas. Oke, meluncur. Setibanya di restoran, Samudra langsung memesan satu loyang pizza ukuran large dengan 4 Fidelia rasa sekaligus.
Restoran ini menyediakan 3 pilihan ukuran, small, medium, dan large. Samudra sengaja memilih ukuran besar supaya Delia puas. Tak butuh waktu lama, pelayan datang membawa pizza dengan aroma yang begitu menggoda. Loyang bundar itu terbagi menjadi 8 bagian dan 4 variasi rasa. Wah! Delia bertepuk tangan kecil, matanya berbinar melihat hidangan di depannya. Samudra tersenyum melihat reaksinya. Ini salah satu restoran dengan menu pizza favoritku, ucap Samudra. Pasti enak. Iya, dong. Seleraku nggak usah diragukan lagi. 33. Delia tak menunggu lama. Dengan penuh semangat, dia langsung mengambil sepotong pizza pepperoni klasik toppingnya sederhana tapi menggugah selera, irisan pepperoni tipis di atas saus tomat dengan lelehan keju mozzarella yang melimpah. Ini enak banget. Serunya setelah gigitan pertama. Samudra ikut mengambil sepotong pizza bebek chicken deluxe daging ayam panggang yang juicy dipadu dengan saus BBQ khas, taburan bawang bombay, dan sedikit keju cheddar yang memberikan sentuhan gurih. Cobain yang ini juga. Delia mengangguk dan mencoba sepotong pizza mushroom dan truffle, dengan topping jamur, saus truffle yang harum, dan lapisan keju parmesan yang lembut. Setiap gigitan terasa begitu memanjakan. Delia menikmati setiap rasa dengan antusias, sementara Samudra tak hentinya tersenyum melihat ekspresi puasnya. Samudra rela memberikan apapun supaya bisa terus melihat senyum itu. Cantiknya. Kenyangnya. Delia bersandar di kursi sambil mengusap perut. Makasih Kak. Aku suka pizzanya. Nggak salah kakak mengklaim diri punya selera tinggi, hahaha. Samudra tidak terlalu peduli dengan ucapan terima kasih itu, dia tertawa karena Delia tertawa. Oh ya? Samudra merogoh dompetnya dan mengeluarkan sesuatu. Ini kunci motor. Motor kamu ketinggalan di rumah kan, jadi pakai motor ini saja. Scoopy. Daripada motor sport kamu yang besar itu menurutku Scoopy lebih cocok untuk badan kamu yang kecil. Samudra mendorong kunci motor di meja ke sisi meja Delia. Lalu ini kunci mobil Audi A5. Mobil ini cocok untuk perempuan. Desainnya bagus dan cukup mewah, tapi nggak terlalu mencolok. Cocok untuk kegiatan sehari-hari. Lalu Samudra mendorong kunci mobil itu ke sisi kunci motor. Dan ini kartu kredit. Kamu baru pindah, pasti butuh banyak biaya. Kamu bisa pakai ini untuk kebutuhan sehari-hari, nggak usah khawatir soal tagihan, semuanya masuk ke tagihanku. Lalu Samudra mendorong kartu kredit ke sisi kunci mobil. Delia terdiam dan meremas tangan di bawah meja. Setiap mendapat kebaikan dari Samudra dia selalu bertanya-tanya. Kenapa Samudra sebaik ini padanya? Apa hanya karena bisnis? Tapi kalau bukan bisnis karena apa? Delia tidak bisa menemukan jawabannya. Tapi bukankah ini kesempatan bagus? Tuhan begitu baik mengirimkan seseorang seperti Samudra. Delia bisa bangkit karena Samudra. Delia bisa mulai mewujudkan impiannya karena jalan yang diberikan Samudra. Samudra bukan hanya memberikan uang dan koneksi, tapi juga waktu dan perhatian. Samudra selalu menemani, menghibur, dan mendukungnya saat orang-orang di sekitarnya meninggalkannya. Jadi, Delia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan semangat mewujudkan impiannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membalas kebaikan Samudra.
Delia mengangkat wajahnya, menatap pria di hadapannya dengan tekad bulat. 34. Terima kasih banyak, Kak. Aku nggak tahu kenapa dari sekian banyak desainer kakak memilih berinvestasi padaku. Tapi aku akan membuktikan pilihan kakak tidak salah. Aku akan membuat kakak bangga dengan kesuksesanku dan mengembalikan semua modal investasi kakak. Samudra tersenyum, sebuah senyuman yang mengandung keyakinan. Dia mengangguk pelan. Aku tunggu hari di mana kamu akan mewujudkan impianmu dan kesuksesanmu. Sejenak, mereka hanya saling menatap, mata mereka bertemu dalam keheningan yang syarat makna. Seakan keheningan itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. 35. Sekitar pukul 8 malam, Delia dan Samudra tiba di apartemen. Jadi gitu ceritanya, jelas Delia. Delia menceritakan semua kejadian di rumah sakit tentang pertemuannya dengan Darrell. Aku nggak tahu gimana caranya batalin pertunangan ini tanpa menyakiti keluarga Darrell. Aku sudah nggak peduli dengan Darrell. Sama sekali nggak peduli. Tapi Tante Silva dan Om Andito, mereka sangat baik padaku. Dari dulu sampai sekarang perhatian dan kasih sayang mereka nggak berubah. Saat orang tuaku nggak percaya padaku mereka selalu percaya padaku. Delia sungguh dilema sekarang. Apalagi kondisi Tante Silva memburuk belakangan ini. Samudra mengangguk-angguk mendengar cerita Delia. Jadi sekarang kamu nggak punya perasaan apa-apa pada Darrell. Kamu nggak mencintainya lagi. Cinta. Delia terkekeh pelan, aku nggak mau mikirin cinta-cintaan dulu. Aku mau fokus berkarir. Toh sekarang usiaku baru 20 tahun. Aku masih muda. Lebih baik fokus dengan karirku. Dan soal perasaanku pada Darrell, no. Aku nggak cinta lagi sama dia. Aku nggak punya perasaan apa-apa lagi. Mungkin rasa cinta itu masih ada. Belum hilang 100%. Bagaimanapun juga cintanya sudah tumbuh dari kecil. Tapi kalau melihat kelakuan Darrell yang begitu, cepat atau lambat Delia yakin bisa menghilangkan semua perasaannya. Move on jalur ilfil. Samudra cukup lega mendengar itu. Setidaknya Delia berencana move on dari Darrell. Tapi karena Delia belum benar-benar move on, Samudra tidak ingin menyatakan perasaannya dulu. Samudra ingin memiliki Delia ketika nama Darrell sudah benar-benar terhapus dari hatinya. Selain itu, Samudra sangat menikmati momen PDKT ini. Ternyata rasanya lebih menegangkan daripada naik helikopter di tengah badai. Ternyata lebih deg-degan daripada bermain jet ski di tengah ombak besar. Samudra tidak pernah sesemangat ini melakukan sesuatu. Rumah, pukul 20. Regina baru saja mendapat telepon dari Andito dan segera menghampiri suaminya di dalam kamar. Papa. Darius tampak melamun dan segera mengerjapkan mata setelah mendengar panggilan itu. Kenapa, Ma? Mama dapat kabar gembira. Regina menggenggam tangan Darius yang duduk di sofa, memaksanya berdiri dan berloncat-loncat kecil di 36. Depannya. Darius tersenyum kecil melihat tingkah istrinya yang kadang-kadang seperti anak kecil. Ada apa? Bahagia sekali kelihatannya. Iya, akhirnya setelah mendengar kabar buruk terus-menerus belakangan ini, akhirnya ada kabar baik. Oh ya, kabar baik apa? Papa jadi penasaran. Coba tebak.
Mama dapat klien artis besar dan artis itu mempromosikan sendiri di sosial medianya tanpa dibayar. Tebak Darius. Bukan. Tapi kalau ada kabar itu, Mama seneng juga seneng sih. Karena kapan lagi bisa dapat endorse gratis dari artis besar, tapi bukan itu. Lalu, Regina menggenggam tangan Darius semakin erat, matanya berbinar-binar bahagia. Darius semakin penasaran. Mama baru saja mendapat telepon dari Pak Andito. Andito. Iya, papanya Darel. Kata beliau, nomor papa susah dihubungi. Jadi beliau menelpon Mama. Papa sibuk banget ya Syekh Delia ini. Ah iya, Syekh Delia ini Darius tidak memegang ponsel. Selain karena banyak operasi di rumah sakit dan kegiatan sebagai direktur di rumah sakit, Darius menghabiskan sebagian besar waktunya melamun, memikirkan Delia. Iya hari ini papa cukup sibuk. Nggak punya waktu buka HP, kenapa Andito? Dia bilang apa sampai kamu sebahagia ini? Papa jadi cemburu. Idi, udah tua masih aja cemburu, haha, Regina tertawa, jadi gini, Pak. Besok Andito mengajak kita makan siang bersama. Apa sespesial itu makan siang bersama Andito? Pak, ya ampun, masih aja cemburu. Andito tertawa. Jadi agenda makan siangnya apa? Nggak mungkin kan Andito mengajak kita makan siang hanya untuk sekedar melahap nasi. Tentu saja bukan. Beliau ingin membicarakan hal penting tentang masa depan anak-anak kita. Masa depan. Iya, Andito bilang dia ingin mempercepat pernikahan Delia dan Darel. Darius terkejut mendengar itu. Mempercepat pernikahan. Iya, Pak. Regina sangat excited, agenda makan siang ini membahas tanggal pernikahan Delia dan Darel secepat mungkin. Kalau bisa dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan. Gimana? Ini kabar gembira kan Pak? Papa juga bahagia kan mendengar kabar ini. 37. Tidak, Darius menggeleng, Papa tidak setuju. Apa maksud Papa tidak setuju? Papa tidak setuju pernikahan mereka dipercepat. Ah, tidak, Papa tidak setuju mereka menikah. Papa ngomong apa sih? Delia. Dia bilang ingin membatalkan pernikahannya dengan Darel, Ma. Apa? Delia bilang Darel tidak mencintainya. Darel mencintai Delima. Omong kosong apa yang Papa bicarakan. Andito bilang pada Mama, dia mempercepat pernikahan ini karena permintaan Darel yang ingin cepat-cepat menikah dengan Delia. Mana mungkin Darel tidak mencintai Delia? Dan Papa bilang apa tadi? Darel mencintai Delima. Ya ampun, Pak. Darel dan Delima memang dekat, tapi hubungan mereka tidak lebih dari senior dan junior di kampus. Darel hanya membantu Delima belajar. Darius mulai bimbang dengan ucapan istrinya. Pak, ini kesempatan emas bagi kita. Papa tahu kan seberapa pentingnya pernikahan ini bagi keluarga kita. Papa akan mendapat dukungan besar dari keluarga Andito untuk memperebutkan jabatan menjadi presiden direktur perusahaan keluargamu. Kamu sendiri kan yang berambisi mengalahkan kedua kakakmu yang selalu meremehkanmu. Benar. Tapi Delia tidak menginginkan pernikahan ini, Ma. Mana mungkin. Delia sangat mencintai Darel, Pak. Dia ngomong gitu pasti karena sedang bertengkar dengan Darel. Regina menggenggam tangan suaminya.
Percaya pada Mama, Delia masih sangat mencintai Darel. Mama yang melahirkannya, Mama yang paling mengerti keinginan Delia. Dia pasti sangat bahagia mendengar kabar ini. Nanti Mama sendiri yang akan bicara langsung dengan Delia. Darius masih terlihat ragu. Semangat Regina yang tadinya berkobar-kobar kini meredup melihat respon suaminya. Kenapa, Pak? Ada apa? Ini ambisi dan impian Papa kan? Papa ingin menjadi pewaris utama mengalahkan kedua kakak Papa yang selalu meremehkan Papa kan? Ini kesempatan bagus, Pak. Mama akan selalu mendukung Papa.